Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan penggunaan katalis TiO2 SiO2 dalam produksi gas hidrogen. Berikut adalah anggota dari kelompok 2. Yang pertama adalah mekanisme reaksi pembentukan hidrogen. Terdapat beberapa mekanisme pembentukan hidrogen seperti steam reforming, gasifikasi, fotokatalisis, termokimia, dan elektrolisis. Yang pertama ada steam reforming, yaitu steam reforming adalah memproduksi hidrogen dengan mereaksikan gas alam seperti metana, propana, atau etana dengan steam atau uap air pada suhu sekitar 700 sampai 1000 derajat Celcius, dibantu dengan katalis serta menghasilkan produk samping gas monoksida yang kemudian akan bereaksi dengan steam akan menghasilkan hidrogen dan karbon dioksida. Lalu terdapat gasifikasi, di mana gasifikasi dibagi menjadi dua menurut bahan, yaitu gasifikasi biomasa dan gasifikasi batu bara. Nah, gasifikasi biomasa menggunakan bahan baku yang berasal dari alam seperti limbah padat rumah tangga atau kotoran. Bahan baku yang dipanaskan pada suhu tinggi dalam sebuah reaktor sehingga mengakibatkan ikatan molekul dalam senyawa yang ada menjadi terpecah dan menghasilkan campuran gas yang terdiri dari hidrogen, karbon monoksida, dan metana. Nah, metana yang dihasilkan diberi perlakuan seperti pada steam reforming, yaitu dengan memberikan steam sehingga metana diubah menjadi gas hidrogen. Lalu terdapat fotokatalis, di mana foto eh, katalis adalah proses menghasilkan hidrogen dengan memanfaatkan energi dari cahaya matahari yang diserap dengan bantuan fotokatalis. Sistem fotoelektrolisis meliputi sistem fotokatalis dan dekomposisi air menjadi satu sistem. Lalu terdapat termokimia, di mana proses termokimia ini yaitu dengan cara memanaskan air pada temperatur yang tinggi sehingga hidrogen dan oksigen akan terdekomposisi. Lalu yang terakhir terdapat elektrolisis, di mana proses elektrolisis adalah penguraian suatu elektrolit oleh arus listrik. Reaksi kimia dalam sel elektrolisis terjadi jika arus listrik yang dialirkan melalui larutan elektrolit diubah menjadi energi kimia melalui proses reaksi reduksi oksidasi. Elektrolisis air merupakan salah satu metode menghasilkan hidrogen dengan menguraikan atau memisahkan senyawa air H2O menjadi molekul-molekul, yaitu oksigen dan hidrogen menggunakan arus listrik. Next. Ya, selanjutnya akan saya lanjutkan tentang kelebihan dan kekurangan mekanisme pembentukan hidrogen. Sebelumnya, mohon maaf belum bisa on cam karena lagi sakit. Yang pertama yaitu steam reforming. Menghasilkan hidrogen dengan efisiensi sekitar 70-80%, memiliki pangsa pasar 48%. Kelemahan dari metode ini adalah menggunakan bahan bakar fosil berupa gas alam sebagai bahan baku, sehingga terbatas ketersediaannya dan proses produksi yang menghasilkan gas CO2 merupakan penyumbang emisi gas rumah kaca. Yang kedua yaitu gasifikasi. Gasifikasi biomasa atau bahan organik memiliki beberapa keunggulan, antara lain menghasilkan lebih sedikit karbon dioksida, sumber bahan baku yang berlimpah dan terbarukan. Kelemahan dari proses ini adalah biaya produksi yang hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan metode steam reforming gas alam dan menghasilkan emisi gas buang yang lebih besar. Next. Yang ketiga yaitu fotokatalis. Itu kelebihan dari metode ini adalah proses produksinya yang ramah lingkungan dan dalam beberapa kondisi memiliki efisiensi yang tinggi dalam menghasilkan hidrogen. Kelemahan dari metode ini adalah skala produksi yang masih terbatas dan belum dapat diaplikasikan secara luas dalam skala besar. Yang keempat yaitu termolisis. Kelebihan dari metode ini adalah prosesnya dapat terjadi dengan kecepatan tinggi jika menggunakan suhu dan katalis yang tepat. Namun kelemahannya adalah menghasilkan biaya produksi yang tinggi dan membutuhkan sumber panas eksternal yang didapat dari bahan bakar fosil. Yang kelima yaitu elektrolisis. Kelebihan dari metode ini adalah menghasilkan hidrogen dengan kemurnian tinggi dan proses produksi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan. Kelemahan dari proses ini adalah memerlukan sumber daya listrik yang besar. Dan yang terakhir yaitu dehidrogenasi. Kelebihan dari metode ini adalah menghasilkan senyawa kimia yang memiliki nilai tambah tinggi seperti etilena, propilena, dan
Diana yang digunakan dalam berbagai industri. Namun kelemahannya yaitu memerlukan suhu dan tekanan yang tinggi sehingga memerlukan energi yang besar untuk menjalankannya. Baik, berikutnya yaitu macam-macam dan sekaligus pemilihan sekaligus kelebihan dari katalis homogen yang digunakan dalam pembentukan hidrogen ini. Next. Jadi kita akan menggunakan katalis berupa TiO2 yang merupakan katalis yang sering dipakai untuk mendegradasi suatu polutan karena dapat menyerap sinar dengan daerah panjang gelombang yaitu sebesar 365 sampai 410 nanometer. Di samping itu TiO2 juga memenuhi persyaratan khusus untuk proses water splitting itu sendiri, yaitu memiliki posisi pita konduksi dan juga pita valensi tertentu agar dapat terjadi pembentukan hidrogen dan juga oksigen dari air secara spontan, yaitu sebesar 1,23. Namun untuk meningkatkan efektivitas dari TiO2 ini sendiri sebagai katalis, perlu dilakukan pendopingan atau proses doping itu sendiri melalui pemuatan kation atau suatu anion ke permukaan katalis kami yaitu TiO2 tersebut. Hal ini dapat dianggap bahwa kation atau anion tersebut tersebar di dalam permukaan dari katalis itu sendiri sehingga dapat mempercepat pengangkutan elektron yang dihasilkan oleh fotoeksitasi kepada sistem yang berada di luar, yaitu reaksi fotokatalitik itu sendiri. Next. Selanjutnya, karakteristik katalis homogen yang digunakan dalam produksi hidrogen. Untuk karakteristiknya sendiri ada 3. Yang pertama adalah aktivitas katalis yang tinggi, yang akan mempercepat laju reaksi dan meningkatkan efisiensi proses pembentukan hidrogen. Yang kedua adalah selektivitas yang tinggi. Katalis yang selektif terhadap reaksi yang diinginkan akan membuat produk yang dihasilkan berkualitas tinggi dan tidak terkontaminasi produk samping. Dan yang terakhir adalah stabilitas yang baik, sehingga tidak akan terjadi degradasi atau kerusakan yang dapat mengurangi aktivitas maupun selektivitasnya. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja dari katalis homogen. Faktor-faktornya sendiri ada 5. Yang pertama ada sifat katalis, yang kedua ada aktivitas, stabilitas, dan selektivitas katalis. Yang ketiga adalah kondisi operasi, yang dimana katalis homogen akan bekerja lebih baik pada kondisi reaksi tertentu. Yang keempat adalah pelarut reaktan. Pelarut reaktan yang reaktif dapat bereaksi dengan produk reaksi ataupun katalis homogen yang dapat mengurangi efektivitas kinerja dari katalis homogen tersebut. Dan yang terakhir adalah konsentrasi katalis, di mana katalis yang terlalu sedikit ataupun terlalu banyak dapat mengurangi efektivitas kinerja katalis tersebut. Ya, selanjutnya ada kondisi optimal katalis homogen dalam pembentukan hidrogen. Next. Ya, untuk kondisi optimalnya sendiri itu saat pembuatan katalis TiO2 per N dibuat dengan perbandingan mol TiO2 banding urea 10 banding 0 dengan mencampurkan 2,4 gram TiO2 dan 0,18 gram urea dalam 5 mili apabila selalu disanitasi selama 30 menit. Selanjutnya suspensi dikeringkan dengan oven dan dikalsinasi selama 2 jam pada temperatur 500 derajat Celcius. Hal sama dilakukan untuk TiO2 per N 8 banding 2, 6 banding 4, 4 banding 6, 2 banding 8, 0 banding 10. Untuk sinar gelombang UV-nya yang digunakan itu adalah 394 banding 4. Berdasarkan data juga TiO2 per N yang paling tinggi pada perbandingan 4 banding 6, banyak 2,2 mili. Hal ini karena TiO2 per N mengalami pergeseran serapan kepanjang gelombang yang relatif lebih lebar dan aktivitas fotokatalitiknya kurang di daerah sinar UV. Hal ini disebabkan juga karena menurunnya aktivitas katalis karena permukaan TiO2 tertutup oleh unsur N. Ukuran partikel katalis TiO2 dapat mempengaruhi efisiensi fotokatalis. Partikel yang terlalu besar atau terlalu kecil dapat mengurangi efisiensi katalis. Ukuran partikel yang optimal biasanya berkisar antara 10 sampai 20 nanometer. Nah, ukuran kristal tersebut masing-masing komposisinya dapat dihitung dengan menggunakan rumus Debye-Schaefer,
dari hasil perhitungan diperoleh ukuran katalis, yaitu ukuran katalis dengan doping lebih kecil daripada tanpa doping. Selanjutnya untuk kristalinitas yang lebih tinggi adalah faktor positif untuk meningkatkan kegiatan fotokatalitik karena kualitas kristal yang lebih tinggi adalah menandakan semakin kecil jumlah cacat kristal. Cacat bertindak sebagai perangkap dan pusat rekombinasi elektron dan fotogenerasi lubang atau hal, mengakibatkan penurunan aktivitas fotokatalitik. Next. Oke, baik. Berikut adalah sintesis katalis TiO2 menggunakan katalis support yaitu SiO2. Oke, next. Jadi ini adalah beberapa mekanisme atau tahapan gitu untuk kita bagaimana membuat sintesis katalis TiO2 dan SiO2. Jadi di sini ada 4 tahapan. Yang pertama untuk wadahnya yaitu kolom gelas, yang dimana kita harus sterilkan dulu agar terjadi kesempurnaan gitu dalam pembuatan katalis itu. Dan kita menggunakan bahan untuk mensteril kolom gelas yaitu bahan kimianya yaitu asam sulfat dan juga K2CR4. Setelah kita bersihkan kolom gelas tersebut, maka kita akan melanjutkan preparasi sol SiO2. Dan untuk preparasi ini kita menggunakan larutan SiO2 dengan takaran 2,3 ml TiOS yang dimana itu dicampurkan dengan etanol dengan volumenya 18 ml dan juga menggunakan HRO3 dengan volume 0,1 ml. Serta kita juga gunakan aquades atau air, itu kita gunakan 0,3 ml. Dan untuk proses pereaksiannya itu kita reflux selama 3 jam pada suhu yang telah ditentukan sebesar 64 sampai 68 derajat Celcius. Dan juga kita didinginkan agar terbentuknya SiO2 dengan volume 20 ml. Setelah kita mempreparasi sol SiO2, selanjutnya kita preparasi sol TiO2 SiO2 yang dimana ini merupakan komponen penting dalam pembentukan katalis TiO2. Dengan cara bagaimana? Dengan cara yaitu kita menimbang dulu TiO2 sebesar 0,1 gram dan juga kita akan larutkan dengan metanol sebanyak 100 ml. Selanjutnya kita campur dan juga untuk pencampuran itu dengan waktu tertentu yaitu selama 8 jam dengan suhu 64 derajat Celcius. Hal itu bertujuan untuk terbentuknya sol homogen. Setelah kita melakukan preparasi sol TiO2 dan SiO2, selanjutnya kita imobilisasi katalis TiO2 dan SiO2. Bagaimana caranya? Itu adalah dengan cara kita isi sol sampai gelas sampai penuh, selanjutnya kita diamkan selama 5 menit, dan selanjutnya kita keringkan pada suhu ruang atau suhu kamar selama 20 menit. Oke, bisa lanjut. Dan ini bagaimana mekanisme sintesis TiO2 dan SiO2. Yang dimana di sini terdapat pure TiO2 dengan TiO2-nya itu TiO2-nya itu saling berhambur. Selanjutnya kita menggunakan katalis supportnya agar dia membentuk suatu komponen yang secara teratur. Bisa dilihat juga bahwasanya SiO2 itu kita gunakan non-metalik, termasuk non-metallic materials. Oke, selanjutnya. Dan ini adalah mekanisme fotokatalis material semikonduktor TiO2. Jadi di sini terdapat poin-poin mekanisme. Sebelum itu kita harus tahu dulu fotokatalis itu apa. Jadi fotokatalis adalah suatu proses reaksi kimia yang menggunakan energi cahaya dan dipercepat dengan adanya material katalis. Dan di sini poin-poinnya itu secara struktur, yang dimana yang pertama adanya penyerapan foton, yang kedua adalah pembentukan muatan pasangan elektron Hall, yaitu elektron dan H+. Selanjutnya ada proses transfer elektron dan Hall pada permukaan TiO2. Terus keempat adalah penyerapan molekul organik. Yang kelima adalah reaksi penguraian molekul organik. Terus ada kehadiran promotor dan inhibitor. Contohnya seperti adanya H2O2 atau hidrogen peroksida. Terus yang ketujuh adalah struktur material dan permukaannya. Jadi elektron itu akan terekstasi ke pita konduksi yang menyebabkan pembentuk pasangan elektron Hall. Di mana apabila terjadi energi yang sama atau lebih besar daripada gap yang dihasilkan, maka terjadinya besar pasangan elektron itu mengalami rekombinasi kembali.
yang dimana itu pada permukaan atau pada di dalam bulk partikel itu terjadinya proses rekombinasi. Jadi, namun dapat dikatakan bahwa sebagian besar elektron hole itu dapat bertahan sampai permukaan semikonduktornya itu menginisiasi reaksi reduksi oksidasi, sehingga hole itu dapat menginisiasi kembali reaksi oksidasi dan juga elektron, sehingga terjadinya reduksi pada senyawa organik pada permukaan semikonduktor. Oke, next. Oke, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Untuk presentasi ini dapat dicukupkan. Terima kasih.